Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dina Puspita Priyadi dengan NIM 213304010236. Saya dari mata kuliah Bahasa Indonesia kelas G dengan program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia. Di sini saya akan membawakan sebuah video di mana untuk menganalisis kesalahan berbahasa Indonesia yang terdapat pada brosur, pamflet, spanduk yang ada di sekitaran kita. Baiklah, langsung saja pada gambar yang pertama, di mana di dalam spanduk ini terdapat kesalahan penulisan pada kata warung. Nah, pada spanduk ini masih menggunakan ejaan zaman dahulu atau ejaan lama. Nah, sedangkan sekarang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penulisan kata warung sendiri itu sudah menggunakan huruf U, tidak menggunakan ejaan lama, yang memiliki arti tempat menjual makanan, minuman, kelontong, dan sebagainya. Memang saat ini sudah sangat jarang sekali kita melihat menggunakan ejaan-ejaan zaman dahulu. Namun tetap ada saja beberapa tempat tertentu yang masih menggunakan penulisan zaman dahulu. Tidak disalahkan. Namun untuk saat ini untuk menyempurnakan kalimat tersebut sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, penulisan warung sendiri sudah tidak menggunakan ejaan lama. Nah, di mana sekarang penulisannya itu cukup hanya WARUNG. Nah, baiklah, pada gambar berikutnya terdapat kesalahan penulisan atau kesalahan ejaan bahasa Indonesia pada kata tak. Nah, di mana pada kata tak sendiri ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penulisan kata tak seharusnya menjadi kata tidak. Nah, kata tidak sendiri pun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu untuk menyatakan pengingkaran, penolakan, penyangkalan, dan sebagainya. Selanjutnya pada gambar ketiga ini, di sini di dalam spanduk ini terdapat dua kesalahan penulisan ejaan bahasa Indonesia yang benar, yaitu pertama pada kata mi. Nah, di spanduk ini sendiri penulisan kata mi menggunakan huruf tambahan berupa huruf E, di mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penulisan mi cukup hanya menggunakan huruf M dan I. Nah, mi sendiri ini pun memiliki arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu bahan makanan yang terbuat dari tepung terigu yang berbentuk seperti tali, dan biasanya pengelolaannya ini bisa jadi digoreng ataupun dikukus. Nah, selain dari kata mi, terdapat juga kesalahan pada penulisan kata pangsit, di mana di spanduk ini seperti bisa kita lihat sama-sama itu kurang satu huruf berupa huruf K. Nah, seharusnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penulisan kata pangsit yang benar itu menggunakan huruf G, yaitu ejaannya PANGSIT. Nah, jadi kata pangsit. Ternyata pangsit sendiri pun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki arti yaitu makanan yang terdiri atas daging cincang yang dibungkus dengan selaput yang terbuat dari adonan tepung terigu yang kemudian bisa digoreng atau juga bisa direbus. Nah, sebenarnya ketika disatuin menjadi kata mie pangsit itu berupa makanan yang terdiri dari mie, itu tadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ya. Kemudian di atasnya menggunakan topping seperti pangsit, kemudian sayur, ayam, kemudian juga bisa digoreng pangsit kuah atau pangsit goreng. Pada gambar selanjutnya ini, di sini terdapat dua kesalahan. Nah, kesalahan pertama dalam penulisan bahasa Indonesia yang benar adalah di kata bakul. Pada spanduk ini sama-sama kita lihat masih menggunakan ejaan lama seperti gambar pertama tadi.
Nah, di mana kata bakul ini pada spanduk ini masih menggunakan ejaan OE atau ejaan lama. Nah, seharusnya sekarang menggunakan ejaan yang telah disempurnakan yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ternyata bakul sendiri pun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki arti, yaitu wadah atau tempat yang biasanya terbuat dari anyaman bambu ataupun rotan yang memiliki mulut berbentuk lingkaran, sedangkan bagian bawahnya itu berbentuk segi empat. Nah, yang ukurannya lebih kecil daripada ukuran bagian mulutnya. Biasanya bakul ini pun digunakan sebagai tempat untuk menyimpan bumbu-bumbu dapur, juga bisa untuk menyimpan makanan. Nah, selain dari kata bakul, terdapat penulisan kata yang kurang tepat juga atau tidak mengikuti ejaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu pada kata teman. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penulisan kata teman yang benar itu adalah teman, bukan teman. Selain dua kata tersebut, ternyata terdapat satu kesalahan penulisan kata lagi pada kata sambal, di mana seharusnya menggunakan ejaan sambal, yang merupakan makanan yang terbuat dari cabai, garam, dan sebagainya. Selanjutnya, ternyata di sini kita menemukan sebuah brosur yang memiliki kurang lebih 3 kesalahan dalam penulisan bahasa Indonesia yang benar. Di mana yang pertama di sini bisa kita lihat sama-sama, yaitu pada kata atau. Nah, pada kata atau ini tidak terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, kata atau yang digunakan di antara dua kata ini itu seharusnya atau. Nah, ataupun itu merupakan konjungsi yang digunakan untuk menandai pilihan di antara beberapa hal. Sesuai dengan brosur ini, apabila menggunakan kata atau itu jauh lebih bisa menjelaskan bahwasannya terdapat konjungsi nih untuk menandai pilihan mana, mitos atau fakta. Nah, mungkin kata atau itu biasa kita gunakan sehari-hari, cuman kalau mengikuti Kamus Besar Bahasa Indonesia atau penulisan ejaan bahasa Indonesia yang benar, kata atau itu tidak sesuai dengan ejaan yang telah disempurnakan. Nah, selanjutnya ternyata selain kata atau pun itu terdapat pada kata lebih. Nah, kata lebih ini juga tidak terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana Kamus Besar Bahasa Indonesia itu terdapat kata yaitu kata lebih, penulisannya itu lebih bukan lebih, di mana lebih sendiri pun itu memiliki arti lewat dari semestinya yang bisa berupa ukuran, banyaknya, dan sebagainya. Lalu kemudian terdapat di kata ketiga yaitu kata enggak. Kata enggak sendiri ini mungkin biasanya kita dengar sebagai bahasa kita sehari-hari, cuman tetap balik lagi tidak sesuai dengan ejaan yang telah disempurnakan dan tidak terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, penulisan kata enggak ini mungkin bisa diganti sebagai kata tidak yang mengikuti Kamus Besar Bahasa Indonesia. Seperti yang telah kita jelaskan tadi, kata tidak sendiri pun itu memiliki arti sebagai bisa jadi penolakan ataupun pengingkaran. Nah, dari gambar tersebut itu terdapat 3 kesalahan penulisan bahasa Indonesia: kata enggak, kata atau, dan kata lebih. Nah, demikian video ini saya sampaikan. Semoga teman-teman yang nonton video ini bisa mendapatkan informasi terbaru ataupun menambah wawasan teman-teman. Nah, saya sendiri juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata ataupun penyampaian informasi. Nah, buat teman-teman semua, sekarang ini sudah sangat mudah untuk mengakses penggunaan kata bahasa Indonesia atau penulisan bahasa Indonesia yang benar sesuai dengan ejaan yang telah disempurnakan ataupun sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu sekarang sangat mudah untuk kita akses bersama-sama. Nah, semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua.
Terima kasih.